Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aprasania dari Prodi Sosiologi Universitas Sriwijaya akan menjelaskan mengenai kelompok kepentingan. Apa itu kelompok kepentingan? Kelompok kepentingan ialah sebagai kelompok orang yang berbagai tujuan yang sama, yang menempatkan mereka dalam persaingan politik dengan kelompok kepentingan lainnya, yang juga sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, dan atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Kemudian ada tujuan kelompok kepentingan. Di sini tujuannya yaitu memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan masyarakat serta menghindarkan keputusan yang merugikan, melindungi kepentingan anggotanya dari dominasi penyelewengan oleh pemerintah atau negara, wadah pemberdayaan masyarakat sebagai pengawasan dan pengamatan terhadap jalannya pemerintahan, sebagai wadah kajian dan analisis bagi segala aspek pembangunan nasional di berbagai bidang. Kemudian ada sifat-sifat kelompok kepentingan. Yang pertama, independen. Independen yakni menjalankan visi dan misinya dengan jelas tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Kemudian ada netral, yakni menjalankan fungsinya tidak tergantung pada pihak manapun. Kemudian ada kritis, yakni menjalankan tugas-tugasnya harus didasari oleh data-data serta fakta dan analisis mendalam dengan menggunakan metode analisis yang benar. Kemudian ada mandiri, yakni menjelaskan fungsinya dilakukan dengan asa dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Kemudian ada pembagian kelompok kepentingan menurut Almond dan Powell. Ada 4 kelompok kepentingan. Yang pertama, kelompok kepentingan anomik. Kelompok ini muncul karena kebetulan, bersifat informal, muncul karena adanya isu tertentu, anggotanya muncul dan menghilang tidak tertentu, bekerja tidak teratur. Contohnya persatuan pedagang yang akan digusur, bersatu saat ingin digusur dengan berdemo dan menghilangkan saat aspirasi mereka terpenuhi. Kemudian ada kelompok kepentingan non-asosional, yakni suatu kelompok kepentingan yang bersifat informal, memiliki suatu lembaga atau organisasi yang agak sedikit anggotanya berasal dari faktor keturunan dan tidak ada unsur memilih untuk menjadi anggota. Contohnya Persatuan Warga Batak di Jakarta. Kemudian ada kelompok kepentingan institusional atau kelembagaan, yakni kelompok yang memiliki suatu organisasi dengan kegiatan yang teratur, jaringan organisasi yang luas, tujuan yang jelas. Contohnya PGRI, TNI, Polri, Kopri, dan lain-lain. Kemudian ada kelompok kepentingan asosional, yakni kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, memiliki lembaga yang jelas, menggunakan tenaga profesional, memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan. Contohnya Ikatan Dokter Indonesia, termasuk Serikat Perdagangan dan Serikat Pengusaha. Kemudian ada kedudukan kelompok kepentingan. Dalam sistem politik dapat kita lihat dari gambar yang ada, terletak di antara pemerintah dan masyarakat. Posisinya berada di tengah sebagai jembatan yang menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Jadi di sini kelompok kepentingan itu adalah suatu hal yang penting dalam menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok kepentingan. Ciri-cirinya yang pertama, perkumpulan dari orang-orang yang terorganisasi dengan satu nama atau beberapa nama dengan kepentingan tertentu yang bisa diperjuangkan. Yang kemudian adanya kepentingan yang sama untuk menyatukan orang-orang untuk bisa bergabung dan membentuk sebuah organisasi dengan nama tertentu. Jadi, perlu kita ketahui dalam masa krisis, kelompok kepentingan ini yang bisa sangat efektif untuk mengangkat kepentingan dalam agenda pemerintah, dan di kesempatan itu pula mereka akan berupaya mendapatkan dukungan dari para pejabat dalam membuat kebijakan, dan kelompok kepentingan pun yang menjadi pendorong kepentingan para kelompok kepentingan tersebut melalui lobby dengan berbagai cara, yakni memberikan donasi dan mengatur imbalan tidak langsung. Misalnya memberikan imbalan kepada pejabat yang memiliki progres kerja baik, atau bisa juga kita sebut dengan bonus. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kelompok kepentingan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.